Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Legislasi di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ana Ramsyam SSY/M. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 orang anggota yang masing-masing berkontribusi dalam terselesainya tugas ini. Untuk itu, inilah video presentasi dari kami. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat, kebanggaan Indonesia selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam pembangunan negeri. Bank syariah terdiri dari 2 kata, yaitu bank dan syariah. Nah, kata bank di sini bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata syariah sendiri adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Latar belakang lahirnya regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah. Nah, berdirinya perbankan syariah di Indonesia untuk menjawab keresahan masyarakat Muslim di Indonesia atas sistem bunga yang berlaku pada bank konvensional. Maka dengan bangkitnya bank syariah menjadi solusi bagi masyarakat Muslim dan salah satu langkah untuk meningkatkan perekonomian syariah di Indonesia. Konsep dasar bank syariah tidak sebatas dalam artian bank yang bebas riba. Bank syariah juga harus diselenggarakan dengan tidak melanggar aturan syariah dan membantu masyarakat mencapai tujuan sosial ekonomi dengan berdasarkan ajaran Islam. Bank syariah muncul dan berkembang di Indonesia salah satunya untuk menjawab keresahan umat Muslim di Indonesia yang menginginkan bank tanpa riba dan sesuai dengan aturan Islam. Hal itu menjadi tugas tersendiri bagi bank syariah untuk menjawab kepercayaan dari para nasabahnya. Dengan adanya fatwa dari MUI yang telah diserap menjadi hukum positif di Indonesia berupa peraturan Bank Indonesia, maka bank syariah telah memiliki pedoman yang mengikat untuk selalu berdiri di atas prinsip syariah. Beberapa bank syariah memang terbukti melanggar fatwa DSN MUI, namun di Indonesia fatwa tidak bisa menjadi dasar hukum yang mengikat, maka tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan jika dilakukan bank syariah menyelisihi fatwa-fatwa yang ada. Jenis-jenis bank syariah. Yang pertama yaitu bank umum syariah. Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam aktivitas pembayaran. Adapun kegiatan daripada usaha bank umum syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain. Yang ketiga yaitu unit usaha syariah. Unit usaha syariah di sini yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dan suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor cabang dari induk kantor cabang bank syariah dan atau unit syariah. Saya akan menjelaskan mengenai pasal dasar hukum dari perbankan syariah, yaitu pada pasal 5 ayat 1
mengenai tentang perbankan syariah serta pasal 20 ayat 1 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok keoperasian. Adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Lembaga Negara tahun 1968 Nomor 63. Adapun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pendapatan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara. Adapun Undang-Undang Nomor 16 tentang tambahan lembaga negara Nomor 2890 menjadi Undang-Undang Lembaga Negara tahun 1969 Nomor 40. Saya akan menjelaskan mengenai tentang bentuk perubahan dan perbedaan. Undang-undang mengenai perbankan yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah ataupun diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut sebagai pengganti Undang-Undang Perbankan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Pasal-pasal yang diamandemen antara lain mengenai kewenangan perizinan pembukaan kantor bank yang semula merupakan wewenang Kementerian Keuangan diserahkan kepada Bank Indonesia. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian dari bank adalah bank usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Secara historis, entitas bank syariah Indonesia sudah mulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 ataupun Pakdes, singkatan Pakdes. Pakdes ini berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, di mana salah satunya berisi peraturan yang memperbolehkan bank memberikan pembiayaan bebas bunga. Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan yang tertuang dalam Paket Oktober ataupun Pakto. Intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru. Sangat pesat, namun pada tahun 1991 berdirinya BMI sebagai bank umum, salah satunya beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun tujuan perbankan syariah yaitu keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam Indonesia merindukan layanan jasa keuangan dan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, jauh dari kegiatan yang spekulatif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan benar secara syariah. Regulasi perbankan syariah di Indonesia dimulai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan menggunakan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 memberikan peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, karena perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diperlukan adanya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah. Selanjutnya yaitu materi implikasi perkembangan hukum di bidang perbankan syariah bagi praktik perbankan nasional. Implikasi produk hukum di bidang perbankan, khususnya perbankan syariah,
pada setiap tahapannya dapat dikemukakan sebagai berikut. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perkenalan atau introduction. Nah, tahapan perkenalan atau introduction ini sebagaimana dikemukakan di atas dimulai pada tahun 1992, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang inilah yang memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kemudian didukung dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, adapun tahapan yang kedua yaitu tahapan pengakuan atau recognition. Nah, tahapan pengakuan ini dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Keluarnya undang-undang ini pada hakikatnya merupakan respon pemerintah karena adanya krisis keuangan dan moneter yang serius bagi perbankan di Indonesia. Adapun harapannya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, misalnya ditandai dengan introduksinya lembaga penjamin simpanan. Nah, adapun tahapan yang terakhir yaitu tahapan pemurnian atau verification. Tahapan pemurnian ini merupakan tahapan yang terpenting karena banyak anggapan bahwa praktik perbankan syariah yang berjalan hingga saat ini untuk beberapa hal masih belum sesuai dengan prinsip syariah.